Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran praktikum geologi fisik pada modul 15 yang berjudul konstruksi peta dan profil topografi. Pada video ini, video keempat, kita akan bahas terkait dengan pembuatan profil topografi dan juga eksgragasi secara vertikal begitu. Oke, kita akan coba definisikan dulu teman-teman semua agar bisa dipahami semuanya. Tentunya gini. Peta topografi itu memberikan pandangan dari atas atau yang kita sebut sebagai aerial view pada suatu daerah tertentu. Ini kita sudah sepakati semua ya ketika teman-teman menyimak video pembelajaran 1, 2, 3 terkait dengan peta topografi seharusnya sudah memahami ini gitu ya. Nah, tentunya pada peta tersebut menampilkan fitur yang ada di permukaan bumi gitu ya. Kita bisa membayangkan relief gitu ya. Relief tertentu dengan menggunakan simbol dari garis kontur tentunya. Jadi garis kontur ini adalah penanda dari perbedaan elevasi atau mewakili elevasi di titik itu begitu ya. Nah, di sini juga didefinisikan bahwasanya profil topografi adalah gambaran bentuk permukaan tanah pada bidang vertikal antara dua titik di permukaan bumi. Dan kalau dalam konteks geologi, sering sekali ini disebut sebagai penampang atau vertical cross section. Ya, itu tentunya penampang vertikal ya kalau di Indonesia kan seperti itu. Jadi teman-teman seolah teman-teman ini ada gambar, ada peta. Jadi petanya itu kita potong ya. Petanya itu misalkan teman-teman petanya dudukan anggaplah peta ini adalah permukaan kue ulang tahun teman-teman begitu ya. Lalu kuenya dipotong dan kita lihat bagian tengahnya, bagian potongannya. Nah, itu adalah profil topografi. Oke, kita coba bahas gitu ya karena ini sangat penting sekali dan ini menentukan kesuksesan teman-teman juga, salah satu menentukan kesuksesan teman-teman jadi geologis bagus atau tidak, karena semua disiplin ilmu atau semua ketertarikan di geologi mau masuk ke bidang tertentu, tentunya profil topografi ini sebagai dasar kita memahami penampang gitu. Oke, kita bisa lihat di sini ada peta. Nah, singkat cerita di sini memiliki variasi kontur seperti ini gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada bentuk V, bentuk V, bentuk V, bentuk V, bentuk V, bentuk V. Ini tipikal dari adanya sungai gitu ya. Seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya. Lalu di sini ada kontur indeks, ada kontur bantu atau kontur minor di sini ya. Ini ada 100, 200 begitu ya. Berarti kita bisa pastikan perbedaan elevasi dari masing-masing kontur bantu adalah 20. 100, 120, 140, 160, 180 dan sampai ke 200 gitu. Nah, di sini pun ada skalanya bau dari secara kilometer maupun skala 1 mile gitu ya. Sesuaikan dengan scale bar-nya masing-masing. Nah, singkat cerita, kita akan membuat penampang atau profil topografi dari titik A sampai titik A aksen. Bagaimana caranya? Tentu, pertama, step 1, tarik garis lintasan di peta topografi yang menghubungkan dua titik. Jadi teman-teman silakan tarik garis A dan A aksen. Nah, setelah sudah, maka teman-teman silahkan gunakan kertas grid profil atau kertas di sini, kertas tepi. Jadi teman-teman silahkan tempelkan persis dengan garis yang teman-teman buat sebelumnya, A dan A aksen seperti itu gitu. Jadi teman-teman silahkan tempelkan kertasnya. Di sini dibacakan, letakkan kertas tepi atau grid profil di sepanjang garis tersebut dan catat semua elevasi di setiap perpotongan kontur. Jadi catat semua yang teman-teman temukan, bahkan bukan elevasi saja. Misalkan di titik ini, maka saya coba sambil gambarkan biar teman-teman dapat konteksnya. Nah, di sini titik A ya. Di sini menemukan kontur pertama yaitu kontur 80. Maka dituliskan seperti ini. Seperti step 2 ya, 80 ditulis. Maka tidak jauh di sini teman-teman ada menemukan kontur 100 begitu ya. Jadi silakan dituliskan masing-masing 80, 100, di sini blank, kosong, di sini 100 lagi gitu ya. Nah, ini 100 lagi. Lalu di sini teman-teman menemukan 80. Lalu di sini menemukan titik perpotongan dengan sungai. Kita tulis stream di sini.
Lalu teman-teman tulis di sini 80 lagi, di sini 100 lagi kan ya. Ini 120, 140, terus 160, 180, tapi nggak nyampe 200 begitu ya. Jadi nggak nyampe 200 di bagian sini. Nanti ini bagian ini digunakan apa namanya? Ekstrapolasi gitu ya. Oke, setelah teman-teman gambar dengan sangat baik di kertas tepi, maka teman-teman geser dan masuk ke step 3, pindahkan titik-titik elevasi tersebut ke sumbu vertikal pada kertas grafik sesuai dengan skala elevasi. Nah, kita geser ke sini. Jadi teman-teman silahkan disesuaikan gambarnya bagian sini. Nah, lalu teman-teman sesuaikan dengan profil yang ada di sini. Di kertas milimeter blok ataupun profil elevasi yang ada begitu. Nah, pastikan teman-teman sebaiknya elevasi yang digunakan ini sesuai dengan skala petanya. Misalkan seperti ini. Ini kan feet ya. Berarti mungkin anggaplah gini, biar mudah karena petanya ini miles sama kilometers begitu ya. Nah, anggaplah ini adalah meters begitu ya, elevation meters. Nah, berarti kan kalau kita lihat 1 kilo itu seperti ini ya, 0 sampai 100. Kalau dan setiap 100 meter ini sepanjang scale bar ini. 100, 200, 300, 400, 500, 600 dan seterusnya. Jadi seperbedaan warna, sekotak-kotak di scale bar itu masing-masing 100 meter gitu ya. Nah, pastikan jarak antar 100 meter di sini juga sama dengan scale bar tadi. Gitu. Nah, nanti apabila tidak sesuai, karena apa? Ini jadinya terlalu pendek gitu ya, nggak terlihat. Nah, nanti kita lakukan eksaggerasi. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita akan coba sesuaikan dulu. Singkat cerita sudah ada elevasi di sini 20, 40 dan seterusnya. Nah, teman-teman sudah menggambarkan tadi ya dengan dengan sangat baik. Nah, ini 80, maka kita bikin titik di sini, elevasi 80. Lalu di sini elevasi 100. Di sini juga elevasi 100 begitu ya. Di sini 80. Di sini ketemu sungai, di sini 80 lagi, 100, 120, 140, 160, 180 dan yang A tadi ya menuju 200 tapi belum 200. Nah, nanti kita tinggal dalam tanda petik menghubungkan tadi. Teman-teman 80 maka titikkan 80, 100 titikkan dari 100, titikkan 100. Nah, maka kita gambarkan garis yang menghubungkan titik antar titik seperti ini. Nah, gini. Nah, Pak, ini naik atau turun begitu ya. Nah, ini balik lagi ada repeat di 80, 100 lalu 100 dengan 100 kan repeatnya. Lalu kalau repeatnya seperti ini 100 100 di elevasi yang tinggi, maka dengan polanya menaik gitu ya, maka di sini tetap akan kita gambarkan tinggian seperti ini. Ya. Sebaliknya ketika di sini ketemu 180 lalu repeat lagi 80 tapi trennya dia menurun, maka ya di sini rendahan. Apalagi di sini ada stream kan, dibuktikan dengan adanya sungai. Jadi dia pasti akan cekung. Lalu setelah ini ya progresif naik begitu ya. Dia progresif naik ke atas gitu. Nah, ini adalah profil topografi. Akan sangat mudah ketika dilihat, tapi akan sangat kesulitan, cukup sulit untuk dilakukan. Jadi teman-teman nanti silakan dipersiapkan dengan baik begitu. Nah, kita coba bahas sedikit dengan yang kita sebut sebagai agregasi vertikal. Jadi di sini dijelaskan karena perbedaan ketinggian di alam biasanya jauh lebih kecil dibandingkan jarak horizontalnya, skala vertikal sering dibuat lebih besar dari skala horizontal. Jadi skala yang tadi misalkan 1/24.000 ternyata secara vertikal nggak 1/24.000 gitu. Jadi misalkan gini, kalau kita lihat jarak secara horizontal di sini digambarkan ada peta nih. Oh ya, rumusnya adalah skala horizontal dibagi skala vertikal. Teman-teman bisa lihat di sini. Contohnya ada peta skala horizontalnya 1/24.000. Nah, vertikalnya, aduh nggak bisa nih kita ngikutin 1/24.000. Terlalu kecil nanti elevasinya, jadi nggak terlihat nih adanya sungai, adanya bukit dan sebagainya. Maka kita bisa gunakan skala vertikal yaitu 1/2000 gitu. Nah, ini kita sebut sebagai vertical aggregation gitu. Nah, nanti tinggal dibagi saja 24.000 dibagi dengan 2.000. Maka kita bisa katakan ada vertical aggregation 12. Jadi 1/12 horizontal banding vertikalnya.
Artinya apa? Artinya profil ketinggiannya itu diperbesar 12 kali dari jarak horizontal. Oke, itu mungkin yang bisa dibahas terkait dengan profil topografi, sederhana begitu ya teman-teman, tapi ini menjadi modal teman-teman untuk melanjutkan praktikum di modul-modul selanjutnya. Oke, apabila ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar ataupun ditanyakan langsung di kelas praktikum. Kita akhiri video terakhir untuk modul ke-15. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video di modul-modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.